Halo para sahabat pencinta firman Tuhan. Salam Alehem Bisema Yesua Hamasia. Kembali kita berjumpa dalam merenungkan firman Tuhan. Semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam bacaan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat ke-38 sampai ayat yang ke-44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah dengan ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Bacaan pada hari ini terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama dari ayat ke-38 sampai ayat ke-40 adalah berbicara tentang nasihat-nasihat Yesus kepada para muridnya agar mereka tidak mengikuti contoh atau teladan dari ahli-ahli Taurat. Nah, pertanyaannya, ada apakah dengan ahli Taurat? Kemudian di perikop kedua dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44 tentang persembahan seorang janda yang miskin yang memberikan persembahannya dari kekurangannya. Nah, teladan apa yang diberikan oleh janda tersebut untuk kita? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kedua perikop bacaan yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini tentu ada hikmah yang dapat kita ambil, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bacaan pada hari ini adalah ada hubungannya dengan bacaan yang telah kita dengarkan pada minggu yang lalu, yaitu tentang hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama manusia. Nah, kritikan yang disampaikan oleh Yesus kepada ahli Taurat tentu untuk memberikan pengajaran kepada para muridnya, di mana ahli Taurat mereka selalu mementingkan kehidupan jasmani mereka agar dihormati, mencari penghormatan dengan memakai jubah yang panjang, lalu mencari penghormatan di pasar, di rumah-rumah ibadat, di mana mereka duduk paling terdepan agar orang-orang bisa melihat mereka. Mereka juga berdoa yang panjang-panjang agar dipuji oleh orang. Tetapi kita lihat mereka
justru mengambil hak janda-janda, yaitu rumah mereka pada saat suami mereka meninggal, baik itu karena perang maupun karena sakit. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, tentu mereka tidak mengasihi Allah seperti apa yang tertulis dalam hukum utama. Kita tahu ahli Taurat mereka menguasai kitab suci, apalagi hukum-hukum Taurat. Mereka juga mengenal Allah melebihi orang-orang pada umumnya. Mereka juga membuat hukum-hukum dan aturan-aturan, tapi mereka sendiri tidak melakukan aturan yang mereka buat. Dan itu justru membebani umat Israel pada zaman itu. Tentu kehidupan mereka yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kebohongan, masih kita temui juga pada zaman ini. Terutama pada zaman kita, zaman teknologi, di mana banyak orang yang menunjukkan, menampilkan kesempurnaannya agar diakui, agar dihormati, agar mendapatkan pengakuan dari orang lain, yang justru sebenarnya faktanya bahwa mereka tidak seperti apa yang ditampilkan di media sosial. Ada orang yang kelihatan kaya, tetapi kenyataannya dia adalah orang miskin. Tetapi agar memperoleh penghormatan, mencari perhatian, memperoleh pengakuan dari orang lain, dia rela menggunakan topeng, menggunakan kebohongannya dengan menipu diri sendiri. Kemudian dalam zaman kita di media sosial seperti saat ini, banyak orang juga menampilkan hal yang cantik, hal yang tampan, cakep, putih, tetapi kenyataannya tentu berbanding terbalik. Tentu semua itu adalah bagian dari kepura-puraan, bagian dari kemunafikan. Ada juga orang yang kelihatan baik, tetapi hatinya sangatlah jahat. Dan itu juga melalui ajaran yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, agar kita jangan mengikuti contoh ahli-ahli Taurat yang menggunakan topeng, menggunakan kemunafikan untuk membohongi orang dan membohongi dirinya sendiri. Dan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin pada hari ini. Dia mau memberikan persembahan yang terbaik dari hidupnya untuk Tuhan, yaitu 2 keping uang dia persembahkan kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan hidupnya apakah yang akan dia makan untuk hari esok, karena dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, maka dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan telah memberikan berkat-Nya untuk kita. Apakah yang dapat kita berikan untuk Tuhan? Mungkin bukan hanya soal uang, mungkin waktu, talenta. Marilah kita persembahkan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti apa yang dilakukan janda miskin tersebut, memberi dari segala kekurangannya, semuanya hanya untuk Tuhan. Nah, semoga bacaan pada hari ini, pertanyaan buat kita, apakah kita masih seperti ahli Taurat yang hidup dalam kemunafikan, ataukah kita sudah seperti seorang janda miskin yang memberikan semuanya hanya untuk Tuhan? Itu kembali kepada kita semua. Semoga bacaan pada hari ini memberi
hal-hal yang positif bagi pertumbuhan iman kita. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, tertulis dalam surat Rasul Paulus 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar, renungkan bersama dalam kesempatan ini tentu membawa hal-hal yang baik bagi kehidupan kita, agar semakin mengenal Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Demikian untuk renungan singkat pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus semoga senantiasa memberkati kita, menyertai kita, dan menjauhkan kita dari segala sifat kesombongan, sifat kemunafikan, dan selalu rendah hati seperti Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.